Ya, pemirsa kembali Anda di Dua Sisi. Dan saat ini tadi saya katakan kita menunggu satu narasumber kita lagi. Saat ini sudah hadir satu narasumber kita lagi, yaitu ada Bang Ngabalin. Ali Mukhtar Ngabalin merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Ngabalin. Selamat malam Mbak Tisa, Bapak Rai, kemudian Noel sama Mbak Yu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih. Nanti sebelum ke Bang Ngabalin, saya mau ke Bang Ray dulu, Bang Ngabalin. Ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab. Bang Ray, kalau kita lihat kan, isu ini muncul ketika muncul tingkat kepercayaan yang tinggi dari hasil lembaga survei. Harusnya ini menunjukkan bahwa jangan-jangan memang suara dari masyarakat. Karena ngelihat masyarakat puas kok sama pemerintah. Nah itulah menariknya. Karena kalau diklaim ini suara masyarakat, masyarakat yang mana? Karena kenyataannya masyarakat yang puas tadi Bang, yang 70%-an itu Bang. Oh tidak ada korelasinya. Oh, 80% warga kita itu kan dalam survei. Mungkin kalau TV One punya datanya itu bisa ditampilkan. Hampir 80% warga kita itu menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode itu. Hampir 80% loh ya. Dan itu banyak lembaga survei yang menjelaskan itu. Tapi ini perpanjangan Bahkan sebagian besar mereka yang menyatakan puas dengan Pak kinerja Pak Jokowi justru juga menolak perpanjangan masa jabatan itu. Jadi nggak ada hubungan antara tingkat kepuasan dengan keinginan untuk 3 periode. Itu artinya menjelaskan bahwa rakyat kita ini itu ya rasional gitu loh. Bang, tapi kan kita berbicara bukan lagi soal 3 periode, soal perpanjangan Bang. Iya. Ya, perpanjangan itu kan otomatisasi karena pemilunya ditunda. Nggak mungkin diperpanjang kalau nggak ditunda. Karena itu tunda dulu pemilu. Nah, saya mengatakan tadi, undang-undang itu memberi kemungkinan itu. Di pasal 431 dinyatakan. Tapi mungkin aja Bang, orang nggak setuju 3 periode. Tapi mungkin setuju dengan perpanjangan. Mungkin nggak Bang? Itu yang saya sebutkan itu tadi, hampir 80%. 3 periode dengan perpanjangan itu kan konotasinya sama. Bahwa masa jabatan presiden itu lebih dari 10 tahun. Nah, publik kita mengatakan nggak bisa terima. Apakah modelnya dengan memanjangkan masa jabatan dari periode kedua atau metodenya dengan menambah periodisasi. Dua-dua model itu, ya publik kita hampir 80% menyatakan tidak menerimanya. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita mau dengar suara Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, ini muncul lagi Bang soal perpanjangan jabatan presiden dan juga pemilu ditunda, Bang Ngabalin. Saya dari kemarin ketika dihubungi oleh teman-teman dari Dua Sisi dan kita bincangkan ini di kantor presiden. Tadi saya sempat juga ngobrol di Setnek, di Sekap juga. Kan sudah selesai ini pembahasan materi ini. Sudah selesai, undang-undangnya apa Bang, segala kemarin, macam. Bang. Jadi ketika kami juga diundang, ya saya datang kemudian kita ikuti apa yang dibicarakan termasuk mungkin Mbak Yu, ahli hukum tata negara dan politisi muda kita, tokoh yang sekarang lagi berkibar-kibar, apalagi ada pengamat Bang Rai kan. Jadi saya mau bilang bahwa pada presiden sudah selesai. Presiden sampai pada satu kesepakatan seperti apa yang ditetapkan dalam undang-undang, kemudian itu sebabnya sekarang ini narasi kita itu adalah bagaimana presiden menyampaikan ini kepada seluruh pembantu-pembantu anggota kabinet, termasuk kami yang ada di kantor staf presiden. Oleh Jenderal Muldoko kami berkali-kali dikumpulkan kemudian diperlihatkan terhadap rencana-rencana kerja strategis yang belum selesai karena waktu presiden sudah tinggal sedikit. Itu sebabnya tidak lagi kita membicarakan ini masalah penundaan maupun 3 periode dan seterusnya. Udah selesai. Di Istana Negara, di Bina Graha, di Setnek, dan jajaran partai-partai politik koalisi itu sudah selesai. Sehingga kita konsentrasi full. Termasuk sekarang ada teman-teman ada di IKN, kemudian ada yang di beberapa tempat-tempat yang menjadi seperti kawasan ekonomi khusus dan lain-lain sebagainya. Kita sedang menjadwalkan juga Bapak Presiden tentang peresmian dan penerusan pembangunan jembatan, pelabuhan, terminal, pelindo dan mana-mana semua. Oke, baiklah, di Istana sudah selesai, Pak Presiden juga mungkin sudah menganggap ini sudah selesai, di KSP juga sudah dikomunikasikan bahwa ini semua sudah selesai, Parpol udah nggak ada yang bilang lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu, Mbak Tisa sebelumnya kita mau ke ini saya dulu ke Bang Ngabalin. Saya mau mengatakan begini dulu. Ini seringkali pemerintah membantah tapi seringkali sumbernya dari sana. Nah, Bang, silakan Bang dijawab. Enggak apa-apa. Ya, Bang, itu pertanyaan saya, Bang. Sekarang begini. Siapa yang memulai isu ini? Ini namanya Menteri Bahlil. Lalu ditindaklanjuti. Yang kapan ini? Tahun 2002 Februari. Oh, udah selesai. Kemudian muncul lagi Bang belakangan. Itu kan sudah sekarang orang dari sudah Pak Mahfud menganggapnya selesai nih. Muncul lagi pernyataan Pak Mahfud. Bukan kalau Pak Bahlil waktu itu saya yakin Ketua P3. Siapa Ketua P3 itu? Adalah bagian dari koalisi Presiden Jokowi. Itulah saya mengatakan dari dulu Bang Ngabalin bahwa sumber dari
isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu datangnya dari istana. Oke, Bang, ini Istana nggak itu main-main saya loh, tidak tudingannya harus mengatakan dijawab itu. sama Iya, Bang Abalin. tapi Silakan Bang sumbernya Abalin. dari istana. Makanya begini, memang dalam perbincangan seperti begini ini kan dinonton oleh banyak orang nih, nonton oleh jutaan orang. Dua sisi kan jutaan orang nonton kan. Makanya nanti saya bilang juga sama Bang Ray, nanti kalau umpama siapa orang dari istana, siapa orang menteri, umpama tadi seperti Pak Bahlil dia sudah sebut, ini kan waktu yang lama dan ini udah diklarifikasi semua selesai. Kalau kita ulangi lagi ini, bisa kita punya masa depan suram, namanya Madesu. Masa depan suram, karena kita harus segera bergerak dengan apa-apa yang harus kita maju. Tapi kalau kita masih ulang lagi soal ini, orang tidak bekerja dengan baik. Itu loh. Betul. Justru itulah pertanyaan kita, mengapa Pak Mahfud seolah-olah memberi ruang lagi bagi perdebatan ini muncul. Oke, baik. Nah, ditahan dulu jawabannya. Kita lihat dulu statement dari Pak Jokowi, di mana pada saat itu Pak Jokowi diwawancari oleh awak media mengenai perpanjangan jabatan Presiden oleh pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas, berikut ini. Sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang nafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru ini. Gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Nah, kita sebelum menuju ke Bapak dulu nih, saya mau dengar dulu deh suara dari salah satu relawan deh, walaupun bukan relawan yang setuju dengan perpanjangan jabatan Presiden, Bang Noel. Ya, oke. Langsung aja Bang Noel. Pernyataan ini sebetulnya sudah disampaikan Presiden berkali-kali bahwa Presiden menolak gagasan itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa yang ingin menggulirkan gagasan 3 periode dan sebagainya itu ingin menampar, cari muka, dan menjerumuskan beliau. Nah, sikap tegas Presiden kan sering disampaikan. Nah, problemnya ini memang ada beberapa aktor-aktor para pembajak demokrasi ini yang tidak punya beban politik dan beban moral, karena bangsa ini kan dipimpin Presiden, bukan pembantunya. Nah, pembantu-pembantu yang liar ini entah apa maksudnya, coba ingin, mungkin benar apa yang disampaikan Presiden, ingin mencari muka, menampar, bahkan menjerumuskan. Saya yakin itu benar adanya. Karena saya yakin sekali Presiden karakter pemimpin yang tidak haus kekuasaan. Tidak greedy Presiden ini. Dia hanya ingin membangun bangsa ini dengan kerja-kerja yang sudah beliau lakukan. Gitu. Dan sampai detik ini saya masih punya keyakinan lah ya, 1.000.000% lah. Presiden bukan sosok pemimpin yang haus kekuasaan. Gitu, Mbak. Oke. Baik, nanti sebelum dengar suara dari Mbak Bivitri, kita harus iklan dulu Mbak Bivitri. Kan kami bahas pemirsa, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.